Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Amzani Pasya dengan NIM 2101020091 dengan mata kuliah Perancangan Analisis Algoritma fase ketiga dengan dosen pengampu yaitu Pak Tekad Atulatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penyelesaian saya dengan metode brute force search. Brute force search adalah sebuah pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Karakteristik algoritma brute force. Yang pertama yaitu algoritma brute force umumnya tidak cerdas karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif. Yang kedua yaitu algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya itu. Tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan, atau trik-trik khusus, biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih makus. Yang ketiga yaitu untuk masalah yang ukurannya kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mampus. Yang keempat yaitu algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Dan karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih mampus ditinjau dari segi implementasi. Untuk algoritma gerakan red merah saya masih sama dari fase 1 ke fase kedua. Saya tidak ada mengubahnya, sama seperti yang ada di PPT ini. Dan untuk algoritma druid hijau juga masih sama, saya tidak ada mengubahnya juga. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita melihat untuk codingannya. Di sini saya menggunakan Unity, bisa dilihat di sini saya udah bisa membuat random math-nya, udah untuk jalan droid merah dan jalan untuk droid hijau. Dan di sini bisa kita lihat ada 3 script, yaitu untuk generate map yang pertama, yang kedua itu untuk jalan droid merahnya, dan yang ketiga itu untuk jalan droid hijaunya. Baik, kita akan pindah ke scriptnya langsung. Di sini saya akan menunjukkan untuk script droid merah saya. Di sini bisa kita lihat yang bagian atas ini saya ada bikin public transform up position sampai front position, right position, dan left position ini agar untuk sebagai penunjuk arah agar kita bisa mengetahui sekeliling merah itu apakah ada tembok atau tidak. Sehingga untuk membuatnya menjadi bisa mengecek itu kita membutuhkan die-cast it 2D ini yang ada 4 ini. Sehingga nanti berbentuk seperti garis yang ber- yang memiliki panjang 1 grid. Dan selanjutnya di sini bisa kita lihat saya ada membuat 3 boolean untuk kondisi yang ada di fungsi nanti. Ini ada stop move, stop move kanan, stop move kiri. Dan selanjutnya ini saya ada bikin float. Dan untuk fungsi-fungsinya ini bisa kita lihat ada info repeating ini untuk mengulang-ulang fungsi selama dalam codingannya memenuhi kondisi. Mereka akan terus berulang-ulang. Terus di sini ada point update. Di sini untuk bagian ini adalah
line untuk membuat sebuah garis yang ada untuk sekeliling droid merahnya. Untuk di sini adalah fungsi yang bersifat prepared untuk jalannya droid merah. Di sini saya hanya menggunakan kebanyakan if else. Jadi hanya pakai kondisi jika misalnya di sini bisa kita lihat info up.collider sama dengan null. Ini artinya berarti jika garis merah garis merah yang bagian atas itu tidak ada tembok, maka jika garis bagian kanan itu tidak ada tembok dan garis bagian kiri juga ada tembok serta garis bagian bawah itu tak ada tembok, maka akan dijalankan program yang ada di dalam if ini sehingga akan melakukan random dan akan melakukan arah random terus-menerus. Di sini bisa kita lihat ada banyak kondisi karena saya menggunakan brute force, jadi agak boros untuk melakukan codingannya. Di sini bisa kita lihat ada bermacam kondisi dan untuk di dalam kondisi if else ini sesuai dengan apa yang disentuh sama collider ini. Jadi jika misalnya collider bagian atasnya disentuh sama tembok, maka bagian atas itu jalannya akan dieliminasi sehingga merah tidak akan berjalan ke bagian atas. Selanjutnya kita bisa lihat ini codingannya. Di sini saya bergeraknya itu menggunakan koordinat. Jadi di sini saya pakainya transform.translate. Di sini ada yang pertama ini, digit pertama ini menginisialisasikan koordinat X. Digit kedua ini menginisialisasikan koordinat Y. Dan ketiga ini menginisialisasikan koordinat Z. Di sini karena angka 1 di koordinat Y berarti dia akan bergerak ke atas. Dan jika di sini berangka -1, maka dia akan bergerak ke bawah. Contohnya ada yang lain, misalnya bergerak ke kanan itu yang ini. Jika angkanya 1 itu bergerak ke kanan, dan jika angkanya -1 itu akan bergerak ke kiri. Itu. Dan untuk droid merah ini, saya belum menyelesaikan untuk fungsi mengejar droid hijaunya. Dan sebenarnya untuk droid hijau ini juga, skripnya juga masih sama isinya. Dia cuma bisa jalan untuk sekeliling map, tapi dia belum bisa untuk mengejar droid dan untuk menghindari droid merah. Tapi untuk berjalan keliling map udah bisa menghindari tembok dan hanya jalan di jalannya saja. Selanjutnya ini adalah script untuk membuat map random. Di sini juga hampir sama kayak scriptnya kayak yang saya lakukan untuk droid merah itu. Saya menggunakan garis. Bisa kita lihat gini pakai right case hit. Tapi di sini saya hanya menggunakan garis bagian bawah, atas, sama kiri. Karena saya membuat mapnya itu dari kiri ke kanan. Sini bisa kita lihat. Di sini saya membuat garisnya ya. Ada yang bagian bawah, bagian atas, dan bagian kiri. Selanjutnya, di sini adalah fungsi untuk random mapnya. Di sini arti initiate ini adalah untuk memunculkan tembok. Yang ini memunculkan objek tembok. Transform the position ini untuk mengetahui posisi mana untuk diletakkan temboknya, dan transform the rotation ini untuk mengetahui di mana rotasinya objek itu diletakkan. Ya, ini saya melakukan random karena saya pakai brute force. Jadi scriptnya ada banyak. Ini sesuai kondisinya masing-masing sama kayak merah itu. Tidak akan mengecek selalu bagian-bagian atas, kiri, sama bawahnya. Maksudnya ini scriptnya. Terus untuk menunjukkan pembuatan mapnya, saya akan membuka Unity.
Ini saya akan melakukan untuk generate mapnya. Pertama saya akan melakukan nilai random ini, yang hitam ini untuk temboknya dan yang putih ini untuk jalannya. Jadi saya pertama generate yang ganjil dulu, baru yang genap dulu. Jadi sehingga bisa berbentuk jalan yang tidak ada temboknya, yang tertutupi. Oke, Oke, di sini selanjutnya akan melakukan untuk yang genapnya, akan membentuk sebuah jalan. Dan untuk mapnya ini udah jadi. Ini saya akan menunjukkan apabila droid hijaunya itu berjalan di map, serta droid merahnya juga. Oke, ini bisa dilihat. Mereka udah bisa jalan untuk keliling map, tapi belum bisa mengejar dan belum bisa menghindar. Ini belum saya kasih pembatas, mereka udah bisa jalan keliling map saja. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.